Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live streaming tanggal berapa ini? Sabtu 13 Maret 2020. Banyak yang sudah bergabung dari mulai Eko Maruli, Spinner Brian, Samudra 8, Ferry Lebuy, Sunaria Naria, Agung Afian, Muhammad Khairul Rozak, Ajang, Jenaka Humor, kemudian Butik Store ID, Didik Sunandar, Sukma Ilahiyah, Didi Firdianto, Wahyono, Nunu Jordan, UA 6 444, Arul Sahrullah, Aiman Syafiq, Muka Masam, Rahman Sujarwadi, Kopi Pahit ID, Alipsu, Aidil Riandi, Alipsu, Dodik, ada Akbar, Triple Six, nah ini Black Metal nih, Edwin The Movie, Zaka, Ripal, Azofrang, Harto Yohandoko, Mugni Sais, oh si Yopi Mugni. Waalaikumsalam, ALDNR, Adrian Fajri Nur, Dodik, salam kenal dari Papua, salam kenal kembali dari Bandung. Rizal Bogares, Dardarail, Gusti Pangeran Mulyo, Farid Kusuma, Sapa Melia, Deni Saputra, Edwin The Movie dari Demak, Cun 2585, Zaka 4646, Waalaikumsalam. Kang, apakah kalau mengamalkan ASR harus di luar rumah? Iya, karena pengalaman saya pribadi dan beberapa pengalaman murid saya, ASR itu sampai membuat tembok retak. Dengan catatan kalau sanadnya asli. Kalau sanadnya asli pasti efeknya begitu. Sanadnya benar, ilmunya asli pasti begitu. Tapi kalau sanad ASR abal-abal nggak bakal ada efek seperti itu. Masih yang bergabung semakin banyak. Oh, ini yang bergabung semakin banyak. Ya. Ada Handriyai, Budi Saktiawan, Aris Munandar, Aris the man of the match, Yudi Gladiola, Muhammad Ali Habibillah, Yowes Iki, Waalaikumsalam Kang Budi, Handriyai, Waalaikumsalam, Yowes, Waalaikumsalam. Laila Handcraft, Spiritual Adventure, Umam Nasution, Satria Caskim, Red Bull PHG, Randy Tramper, Wantu, Waalaikumsalam. Fajar Plat, Denbay 13, Adit Official, Krisna Hadid, Wisnu Raden, Umam Nasution, Sen Muhammad, Andi Kabatoski, Adit Official, Waalaikumsalam. Amin Mas Adit. Oh banyak ya. Kita lanjut ke pertanyaannya saja. Di sini ada dari Sukma Ilahiyah, Sinatra Sartika, Karawang, hadir. Sukma Ilahiyah, Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah boleh atau diperbolehkan ilmu hikmah dipakai untuk membalas kezoliman orang? Contoh keluarga kena sihir dan kita menggunakan ilmu hikmah untuk membalas. Yang pertama yang harus diketahui, tidak ada ilmu pembalasan di dalam ilmu hikmah. Dan kalaupun ada, itu dikenal dengan nama Kalaupun ada ilmu pembalasan, itu dikenal sebagai ilmu halak. Halak itu ilmu untuk menghancurkan orang dolim. Itu namanya ilmu halak, ya. Catat baik-baik, namanya ilmu halak. Ilmu halak ini banyak jenisnya. Dari mulai sholat halak, ada juga zikir halak, hizib halak juga ada. Banyak pokoknya. Nah, ilmu halak seperti ini tidak bisa digunakan untuk membalas.
tidak bisa digunakan untuk membalas kedoliman orang. Ini mikrofonnya di sini, sorry. Ilmu halak tidak bisa digunakan untuk membalas kedoliman orang. Kalaupun ilmu halak kita gunakan, maka efek yang didapat oleh orang yang mendolimi kita itu bervariasi, itu tergantung Allah. Jadi ilmu halak itu secara garis besar kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar orang yang mendolimi kita ini diberi pelajaran. Pelajarannya apakah kecelakaan atau malah mungkin bisa hidayah, atau mungkin bisa menjadi hidayah. Orang itu tiba-tiba tobat, dia menjadi orang soleh dan lain sebagainya. Ya. Jadi di dalam ilmu hikmah tidak ada yang namanya halak. Lalu hikmahnya di mana kalau ada ilmu balas dendam? Gak ada. Kalau memang ilmu balas dendam itu ada, sejak seminggu lalu mungkin SW sudah mati saya santet. Tapi ternyata enggak. Orang-orang yang bermasalah dengan saya masih hidup sampai sekarang. Itu artinya apa? Itu artinya ilmu hikmah tidak bisa digunakan untuk membalas dendam, tidak bisa digunakan untuk memenuhi hasrat dan ego dari pribadi untuk membalaskan dendam kepada orang yang ibaratnya berbuat buruk kepada kita. Alzabeta Vian 0612 Didi Hendra Nganjuk hadir hikmah. Waalaikumsalam Mas Sunaria. Baik, malam minggu daripada kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mending kita gunakan untuk tolabul ilmi, sharing, gufrotul munadaroh. Gufrotul munadaroh seperti titel gathering kemarin. Gufrotul itu wadah, tempat perkumpulan, suatu paguyuban. Artinya gufrotul itu, munadaroh itu diskusi, sharing yang bersifat umum. Jadi bukan hanya ilmu hikmah yang di-sharing di sana. Jadi kalau hanya ilmu itu konteks namanya bahasa Arabnya mudzakarah. Sedangkan kalau yang di-sharing ini umum, masalah pribadi, masalah metafisik, bukan hanya soal ilmu agama ataupun ilmu hikmah, maka di sini namanya adalah munadaroh, bukan mudzakarah lagi. Prawiro Harjo, Muka Masam, Ari Nyamuk, Randa Andak, Agung Hapian. Waalaikumsalam. Kalau yang di file keilmuan ada instruksi sholat hajat khusus 4 rakaat, apa ada tata cara khususnya atau sholat sunat hajat biasa 2 rakaat? Salam, dilakukan 2 kali. Begini, untuk sholat hajat khusus sebenarnya sama dengan dengan sholat hajat yang biasa. Bedanya di mana? Kalau sholat hajat khusus, setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, rakaat pertama. Rakaat kedua membaca Al-Ikhlasnya 20 kali, kemudian salam. Dirikan lagi sholat 2 rakaat, dirikan lagi sholat hajat 2 rakaat. Kemudian rakaat pertama di sholat hajat kedua itu membaca Al-Ikhlas 30 kali setelah Al-Fatihah. Kemudian di rakaat kedua pada sholat hajat yang kedua itu membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Itu sholat hajat khusus. Ciputat, Rendri dari Ciputat, Sukma Wibawa Kusuma. Nah ini Rijal dari Tasik. 12 Waalaikumsalam. Mau tanya, gimana rasain ilmu hikmah yang kita amalkan itu sudah masuk? Tidak ada bahasa ilmu sudah masuk. Sampai kiamat pun saya menjamin dunia akhirat tidak ada bahasanya ilmu sudah masuk. Karena tidak akan ada ilmu apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang ada adalah khodamnya hadir, mendampingi kita dan membantu segala hajat kita. Cara merasakannya bagaimana? Digunakan, dipakai, bukan hanya diwirid. Jadi buat apa kita wirid ribuan kali kalau ilmunya nggak pernah make? Misalkan ada orang yang sakit, mau kita pakai ilmunya kita merasa minder. Ya, hujan besar, kita mau pergi keluar rumah tapi ternyata hujan besar, kita mau ngaji. Ternyata pada saat kita mau berangkat ngaji, tiba-tiba hujan besar. Lalu mau kita geser hujannya tapi perasaan minder, gak enak, takut gagal segala macam. Nah ini gak bakal pernah sukses, sampai kiamat pun gak bakal pernah sukses. Orang-orang yang selalu punya rasa minder dalam menggunakan ilmunya. Ferry Lebuy,
Kalau kita memiliki ilmu dengan jalur kerezekian dan mahabbah, tetapi kita memaharkan juga media berupa minyak atau apapun itu dengan jalur yang sama, apakah media tersebut akan berpengaruh maksudnya? Berpengapa? Bisa berpengaruh, bisa berperang atau apa? Gitu loh. Apakah media tersebut akan berpengaruh? Maksudnya berpengaruh pada ilmunya atau medianya memang ngaruh? Ini terpotong komentarnya. Saya skip aja ya. Aris Munandar, Aris man of the match nih. Waalaikumsalam Kang Aris. Izin mohon arahan mengenai asma natsum, sugro dan kalimat taukilnya. Bagusnya riado dulu asma natsumnya, baru pengamalan kalimat taukilnya atau bisa berbarengan. Untuk taukil asma natsum itu tidak ada riado, itu hanya kalimat saja yang diijazahkan dan proses penerimaan ijazahnya itu kan sudah saya share di grup Murobi. Di situ ada tata caranya, ada sholat, ada tawasul segala macam. Nah, itu riadonya cukup sekali aja. Kalau sudah bukan riado, itu ritualnya cuma sekali aja. Kalau sudah dilakukan itu sekali, ilmunya bisa digunakan. Bukan ilmunya, taukilnya bisa digunakan. Dan taukilnya nggak perlu diwiridkan, itu cuma dibaca setiap ada niat, ada tujuan. Kita pengen menggunakan asma natsum untuk A, B, C, ada tujuan kan, baru dibaca taukilnya. Kalau nggak ada tujuan nggak perlu dibaca. Nikah Permana, Roy Howers GR, Andi Maulana, Kopi Pahit ID. Waalaikumsalam. Apakah ada efeknya ketika mengamalkan kosam asma di rumah yang ada pagar goibnya? Tidak ada sama sekali. Ini sambil saya rekam dengan kondenser, jadi suaranya sedikit saya naikkan. Farid Kusuma 03. Apakah belajar tenaga dalam pakai asma harus bisa mengendalikan energi atau tinggal baca asma? Tenaga dalam tidak ada hubungannya dengan ilmu gaib. Titik. Gak perlu asma, gak perlu kosam. Jaka 4646. Kalau target udah kena pelet, itu nanti pas nikah apakah ada efeknya yang berbahaya? Yang pertama, pelet ini adalah wasilah. Ilmu mahabbah, ilmu pelet itu namanya wasilah saja. Itu bentuknya ikhtiar saja. Tidak ada yang menjamin ilmu pelet bertahan lama, namun tidak ada yang menjamin ilmu pelet juga bertahannya sebentar. Jadi begini, saya memelet satu wanita, tiba-tiba misalkan nikah. Nah, kalau memang wanita ini bukan jodoh saya, kemungkinannya kalaupun sudah nikah pasti cerai. Ataupun bisa jadi sebelum nikah kita sudah putus dengan wanita ini. Penyebab kita putus ini bisa jadi memang ilmu peletnya tidak bekerja, kita melanggar pantangan ilmu pelet tersebut. Ilmu mahabbah kita ambil contohnya Asma Jal Jalut ya, ilmu mahabbah nih. Kita melanggar pantangan ilmu mahabbah, akhirnya mahabbahnya tidak berfungsi kepada diri kita dan akhirnya kita tidak bisa bersatu dengan wanita yang kita inginkan. Nah, jadi ilmu mahabbah apapun itu hanya sebatas ikhtiar. Yang menentukan tetap Allah. Kalau jodoh kena dan itu efeknya gak bakal hilang sampai kiamat. Kalau jodoh. Kalau tidak jodoh pasti bakal gagal. Entah sudah kena tapi tiba-tiba lepas, atau kalau tidak kena sama sekali dan penyebab tidak kena ini mungkin kita melanggar pantangan, kita berzina dengan orang lain, kita minum minuman keras dan lain sebagainya. Ada aja cara untuk membatalkan ilmu mahabbah ini kalau memang bukan jodohnya. Jadi ilmu mahabbah itu ikhtiar saja. Seperti banyak yang bekerja terus mengamalkan ilmu rezeki. Dia nggak pernah tajir pakai ilmu kerejekian. Kalau memang dia ibaratnya apa ya, kalau bahasa kita mah, kalau memang dia sudah tidak ditakdirkan untuk jadi orang kaya gitu loh. Ilmu kerejekian apapun yang diamalkan pasti gagal terus. Entah gagal karena dia melanggar pantangan, entah jebol wiridnya, entah riadonya tidak tuntas. Ada aja cara yang Allah buat agar orangnya gagal. Karena memang bukan ilmunya yang bikin dia gagal, bukan, tapi Allah yang membuat dia gagal karena takdirnya sudah ditentukan. Jadi ilmu apapun itu, konteksnya mahabbah atau mau apapun itu, mahabbah tertinggi sekalipun, kalau bukan jodoh gak bakal berfungsi. Tapi kan kita nggak tahu dia jodoh kita atau bukan, makanya ikhtiar itu perlu.
ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Jadi tidak ada ilmu yang dapat merubah takdir. Ya. Safa Melia, kalau habis sholat fida, sholat tobat enggak? Kalau mau riadoh, perlu sholat tobat perlu. Randy Tremper, mau tanya perbedaan antara asma sir kubro sirul jatullah dan asma sirul gaib. Enggak ada. Keduanya sama-sama sir, ilmu sir. Yang beda hanya nama dan sanadnya doang. Coba saja pahami bahasanya, sama-sama bahasa sir itu. Bahasanya bahasa sirri. Ilmu sir itu ada asma sir, sirul gaib. Ada ilmu yang apa nama ilmunya saya lupa lagi, cuman memang kalimatnya yang seperti ini. Wa indahu mafatihul gaib la ya'lamuha illa huwa. Itu ilmu sir juga. Waalaikumsalam, sama-sama Kang Andrian Fajri Nur, semoga sehat selalu. Penyakit ain yang menggunakan tatapan mata bisa membuat sakit orang. Penyakit ain yang timbul dari mata. Setahu saya penyakit ain itu segala hal yang timbul dari mata. Kita iri ke orang karena kita melihat kesuksesan orang, itu juga termasuk penyakit ain. Tergantung penyakit ain ini ente ambil pemahaman dari mana. Kalau ambil dari pemahaman tukang ruqyah, jadi jatuhnya sihir-sihir juga, dikatakan santet-santet juga, dikatakan ulah jin juga gitu. Kalau diambil dari sudut pandang saya pribadi, penyakit ain itu adalah semua penyakit yang timbul dari mata. Ain kan mata. Ainul hayat, ainul hayat, mata air kehidupan. Ainul hayat, ainul siapa? Ain itu mata pokoknya. Muhammad 5999. Waalaikumsalam. Saya pernah mimpi disegel Dajjal daerah leher belakang. Artinya apa ya guru? Ente disegel dengan fitnahnya. Ada fitnah Dajjal yang menyegel dan membelenggu kehidupan ente. Entah itu fitnah yang berbentuk wanita, entah itu fitnah yang berbentuk harta, entah itu fitnah yang berbentuk popularitas. Karena semua fitnah yang timbul di alam dunia itu adalah dalam rangka menyambut fitnah terbesar, yaitu Dajjal. Makanya di dalam sholat kan ada doanya untuk berlindung dari fitnah Dajjal, ada doanya. Yowes Iki 23, Waalaikumsalam. Gue mau nanya, cara menjebolkan orang yang katanya punya ilmu laduni itu gimana? Yang pertama pukul, dan kita tidak boleh memiliki keyakinan dia dapat membuat kaku kita. Karena dengan kita meyakini dia dapat membuat kaku kita meyakini bahwa orang itu dapat membuat kita kaku dan lemas, itu sudah terbentuk di dalam alam bawah sadar kita yang namanya belief system. Sistem kepercayaan di dalam diri kita bahwasanya, oh gue kalau nyerang itu orang gue bakal kaku. Hilangkan mindset itu, anggap saja ini orang gak punya apa-apa. Fokus nyerang, niatkan untuk memukul wajah atau tubuhnya. Jadi jangan punya sugesti bahwa kita akan kaku kalau menyerang orang itu, jangan, itu hilangkan. Kurniawan saja, Waalaikumsalam. Amin. Aidil Riandi, apakah fungsi minyak yang jenis babu rizki, penimba salwa, apel jin, apakah ada hubungannya dengan khoda malaikat atau jin? Tidak ada. Minyak apel jin itu memang ada di Timur Tengahnya, tapi untuk babu rizki, poni basalwa itu adalah karya anak bangsa. Itu anak-anak Sukabumi biasanya yang bikin. Nah itu entah dari mana mereka pakemnya gitu loh. Karena saya ubek kitab hikmah sebanyak apapun, nggak ada namanya minyak poni basalwa, nggak ada namanya minyak babu rizki. Itu karya anak bangsa, karya orang-orang Sukabumi. Apel jin juga ya, apel jin yang kuning dari Kuningan. Itu di Timur Tengah, di Yaman nggak ada. Di Yaman, di Arab, Libanon, Beirut, Maroko itu nggak ada.
Di Mesir juga nggak ada. Katanya kan ada apel jin Turki. Saya tanya ke orang Turki nggak ada. Jadi apel jin yang bentuknya kuning itu loh yang dari Kuningan itu ya karya anak bangsa. Itu buatan lokal, buatan Sukabumi yang mendompleng nama Timur Tengah aja sebenarnya. Di sononya nggak ada. Saya cari nggak ada sih. Cuman saya suka bentuknya gitu loh. Tapi bukan berarti jelek, enggak. Tetap mereka hanya sebatas wewangian saja, wanginya enak. Kita gunakan sebagai pelengkap doa untuk memenuhi sunnah Nabi, itu boleh. Cuman untuk fungsi khusus terhadap bangsa jin atau bangsa malaikat, saya rasa nggak ada sih. Zaka 4646. Seumpama kalau kita gak punya buhur, kita pakai dupa gunung kawi bisa kan untuk riadonya? Bisa banget. Karena tujuan penggunaan buhur dalam riado ini adalah untuk memenuhi adab-adab berdoa, memenuhi sunnah Nabi, memenuhi adab-adab dalam berdoa agar doa yang kita panjatkan lebih cepat mustajab. Alzabeta Indonesia. Kalau ngamal Asma Batrosin itu hodam bisa dilihat dengan matanya enggak. Ilmu apapun enggak ada yang bisa dilihat dengan mata hodamnya. Karena masalah melihat hodam dengan mata itu bukan urusan ilmu tapi urusan batin masing-masing. Hijabnya Allah buka enggak? Kalau Allah sudah membuka hijabnya, jangankan hodam ilmu, malaikat pun bisa dilihat. Banyak ulama-ulama yang kasyaf sudah dibuka hijabnya oleh Allah dan mereka bisa melihat seluruh alam ini beserta para malaikatnya. Andi Boker. Oh, Roni Pratama. Mahabbah ternyata bukan bisa ke manusia aja, ke hewan juga bisa, tergantung ilmunya. Andi Boker. Kalau riado bagusnya di ruangan gelap atau terang? Saya yakin 1 juta miliar persen Anda adalah mantan SW. Kenapa? Karena di situ ada keterangan riado gelap. Ya. Jadi saya luruskan, riado itu tidak terbatas pada ruangan gelap ataupun terang. Ini hanya sebatas tergantung kepada orangnya. Kalau memang orangnya tidak bisa konsentrasi, orangnya tidak bisa fokus dan khusyuk di ruangan yang terang, disarankan di ruangan yang gelap. Tapi coba pikir deh, gimana kasusnya kalau Anda mengamalkan ilmu yang panjang banget? Bacanya gimana tuh kalau misalkan gelap? Vian 0612. Untuk pengaplikasian Khotamus Ula dengan Asma Nasum itu bisa kita langsung baca Asma Nasumnya atau gimana? Pengaplikasian Khotam Ula dengan Asma Nasum. Kurang paham nih. Mungkin ini nggak tahu sih, nggak paham. Karena di dalam Khotam Ula setahu saya kan sudah ada kuncinya masing-masing, nggak perlu pakai Asma Nasum. Waalaikumsalam Bil Agung Dardarail. Apakah Dardarail yang Waalaikumsalam? Apakah hodam suatu keilmuan bisa cacat? Cacat di mana lu, gila lu? Al-Hikmah Kubro kapan rilis? Gak tahu saya juga. Umam Nasution, ilmu untuk memisahkan orang suka sesama jenis. Apa gub? Isim kiti. Kosam kiti. Kiti ya, bukan kiti, kalau kiti kucing. Kosam kiti. Kosam kiti, asma kiti juga ada. Kemudian tafrik juga ada, ilmu tafrik, ilmu pemisahan tafrik itu. Bima Rizky 24. Waalaikumsalam. Apabila kita sudah ijazah memaharkan suatu ilmu terus sudah lama belum diriadokan, bila kita ingin meriadokan apa harus diusul lagi atau tidak usah? Jawabannya tidak perlu. Misalkan antum ijazah ke saya tahun 2020, lalu antum mengamalkannya tahun 2500, itu masih bisa. Zaka 4646.
Misal saya kehabisan buhur lalu saya pakai dupa Gunung Kawi, bisa enggak Kang? Ya bisa, jelas. Tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, very Boy requestion. Berpertanyaan ulang. Very Boy, kalau kita memiliki ilmu dengan jalur kerezekian dan mahaba, tetapi kita memaharkan juga media berupa minyak atau apapun itu dengan jalur yang sama, apakah medianya masih berpengaruh? Masih. Wisnu Raden, Waalaikumsalam. Letak niat atau tujuan ketika membaca taukil, sebelum membaca taukil atau sesudah membaca taukil? Sesudah. Hazard R, Waalaikumsalam. Ilmu taukil pasti ada prosesnya, cuman kayaknya belum sekarang. Denis Saputra, Waalaikumsalam. Kalau kita mau riadoh kosam, apakah harus semua tawasul harus hafal di luar kepala? Kalau kita sambil baca buku boleh enggak? Boleh, dan enggak perlu dihafal. Saya pun tidak hafal sampai sekarang. Kalau olah energi, Roni Pratama 3265. Kalau olah energi yang waktu gathering, apa bisa diolah di rumah lagi? Bisa banget, bisa banget. Alza BT Indonesia, Waalaikumsalam. Mana lebih tinggi antara kosam dan asma? Tergantung. Olil, Waalaikumsalam. Amin. Fikri, Waalaikumsalam. Riyado Asma Bal Ambauro kan 41 hari. Kalau pakai minyak awalim rohani kosoh, apakah bisa diringkas? Bisa. Bisa, cuman tetap. Jadi konsep awalim rohani itu menghadirkan hodamnya ya. Dengan hodamnya hadir, jelas di saat kita riyado belum selesai pun, kasarnya riyado baru sehari pun, itu ilmu sudah bisa digunakan karena hodamnya sudah hadir. Waalaikumsalam, Ian Jambul. Mulyadi Official, Lubuk Linggau. Salam dari Bandung, Mas Mulyadi. Waktu riado itu bagusnya jam berapa sih? Apakah harus di atas jam 1 malam? Bebas. Riado pagi, subuh, siang, sore bebas. Dengan catatan harus khusyuk, harus konsentrasi, harus tenang. Jangan sampai pada saat riado kita otak kemana-mana, nggak boleh. Satria Kaskim. Kalau pakai ilmu mahabbah gagal ke A, apakah bisa dipakai lagi ke B, Gub? Riado ulang, lalu ganti targetnya. Sudah 27 menit ya, kita cut di 45 menitan. Amelia Fajar Said, Waalaikumsalam. Sukma Satria Perkasa, Waalaikumsalam. Rampes, the people of the Buhur. Buhur man. Sukma Satria Perkasa is the Buhur man. Raden Teja Arum, Zidni, Waalaikumsalam. Amin, amin. Sketsa TGR. Apakah beda pengijazah mempengaruhi ketajriban? Mempengaruhi. Karena doa pengijazah itu yang utama. Doa pengijazah itu yang utama dalam keberkahan suatu ilmu, ketajriban suatu ilmu. Ian Jambul, kalau saya memahari keilmuan dari Sukma Satria Perkasa lalu selanjutnya saya memahari keilmuan dari Kang Said, boleh nggak seperti itu? Boleh banget, boleh banget. Karena kita masih satu sanad, dan kalaupun tidak satu sanad, selama keduanya benar, sama-sama baik, ya nggak apa-apa. Tidak ada bahasa harus belajar pada satu guru sampai mati, itu nggak ada, nggak berlaku di saya. Belajar kemanapun dengan catatan harus baik, gurunya baik, ilmunya benar. Baik di sini bukan dalam bentuk tanda kutip perilakunya, enggak, bukan. Itu ranah personal si guru, bukan. Tapi bagaimana cara si gurunya ini untuk mendidik, mengarahkan, gitu loh. Masalah gurunya sendiri dia kasarnya nih, mau dia non muslim sekalipun, belum bisa baca Quran sekalipun, itu nggak apa-apa, itu boleh saja. Dengan catatan ini membimbingnya harus benar, gitu loh. Jangan sampai kita tertipu mata. Jadi konsep baik di dalam ilmu hikmah itu bukan sesuatu hal yang kita lihat, bukan, tapi bagaimana cara si guru mengajari muridnya, itu konsep baiknya. Percuma kan kita belajar kepada guru yang pakai sorban, belaga seperti habaib kiai, tapi kalau dia dalam metode mendidiknya salah, ya gak guna gitu, ngapain. Toko Murah Surabaya, Waalaikumsalam. Salam tajrib. Oh ini siapa nih? Saya kenal. Oh, Mas Tommy deh kayaknya.
Tommy kayaknya. Ruli Ashila, waalaikumsalam. Bagaimana cara belajar Asmanasum? Kan sudah tidak dimaharkan lagi. Tidak dimaharkan lagi. Saya tidak mengambil uang sepeser pun, tapi bukan berarti setiap orang bisa memiliki asma ini. Tetap saya pilih lah. Masa iya asma ini diamalkan oleh orang Yahudi? Masa iya asma ini diamalkan oleh orang yang tidak niat mengamalkan? Saya tahu kok niatnya orang yang datang kepada saya mau ngapain dia, saya tahu betul. Zainal Zunot, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita memberi pelajaran kepada orang yang merasa jagoan karena mempunyai pegangan? Ya jangan diberi pelajaran, biarkan Allah yang ngasih pelajaran. Orang yang seperti itu nggak usah diserang pun nanti bakal tumbang sendiri kok. Apa masih boleh digunakan tawasul dari SW untuk meriadokan? Karena salahnya udah putus. Nah yang pertama, jadi kasusnya ini untuk PP Triple P 3 Nur Rahmat. Yang pertama untuk masalah sanad itu sebenarnya tidak ini apa sih? Tidak berpengaruh apa ya bahasanya. Masalah sanad sendiri sebenarnya masih pakai dia atau mau pakai tawasul yang baru itu nggak masalah, karena nyambungnya ke saya juga gitu loh, itu nggak masalah. Cuman memang kadang orang yang merasa minder pakai tawasul SW, dia merasa pesimis dalam mengamalkan ilmu hikmah gitu loh. Makanya udah, kalau memang merasa pesimis ganti aja tawasulnya kepada saya. Dan bukan hanya soal tawasul yang harus diganti, di SW itu banyak riadoh yang ditambah-tambahi 72 jadi 313, yang asalnya 100 jadi 1000, banyak yang diganti. Nah jadi bukan masalah sanad doang, bukan masalah tawasul doang. Dan ingat, tawasul bukan sanad, tawasul bukan sanad. Sanad bukan tawasul, tawasul bukan sanad. Tawasul dan sanad itu dua hal berbeda. Itu jadi yang perlu diketahui, bukan cuma tawasulnya saja yang harus kita perhatikan dalam kasus SW ini, tapi lihat amalan ilmunya benar atau memang sudah banyak dirubah. Karena SW sendiri satu-satunya murid saya yang paling ekstrim dalam merubah pakem keilmuan. Dulu memang dia ngobrol kepada saya masalah merubah jumlah wirid, dan saya perbolehkan, ya udah silahkan kalau mau jumlah wirid, kalau mau merubah jumlah wirid sah-sah saja. Tapi ternyata setelah saya tahu dari murid-muridnya, ada ilmu-ilmu yang memang sudah dipakem dari kitabnya segitu, dia rubah juga. Nah ini yang masalah. Kalau memang di dalam kitabnya tidak ada pakem khusus, ya silahkan mau wirid 1 miliar triliun kali juga nggak masalah gitu loh. Tapi yang jadi masalah, dia menyimpan merubah pakem keilmuan yang memang sudah ditentukan oleh kitabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak kira-kira dalam merubah pakem keilmuan itu loh. Ada asma yang panjang di wiridnya harus 313 kali. Ini saya tahu asma ini di wirid 41 kali aja ini sejam. 313 kali ini berapa jam gitu loh. Sedangkan kan nggak semua orang itu punya waktu banyak. Kebanyakan kan orang-orang ini punya pekerjaan, nggak nganggur kayak dia dan saya gitu loh. Jadi itu kurang sisi kenapa saya sedikit kesal waktu itu, karena memang nggak mikir dalam berubahnya, nggak pakai logika. Kopi Pahit ID. Untuk mengobati kecanduan miras, pil, dan mengobati orang stres gila, adakah ilmu khusus? Ada. Untuk orang gila ada, tapi untuk kecanduan miras, pil, obat, saran saya ya, gak usah pakai ilmu deh, mending direhab aja ke Inabah Suryalaya ya. Tadi Al-Garuti, waalaikumsalam. Kang, kalau kita belajar ilmu hikmah terus melanggar pantangan, apa bisa kita mengasah lagi atau udah lebur gak bisa dipakai ilmu itu lagi? Semua ilmu hikmah, jika kita melanggar pantangan, syarat untuk ilmu itu bisa kembali digunakan satu, kita bertobat, memohon ampunan, berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi, berjanji untuk tidak melanggar pantangan itu lagi, kemudian riado ulang, amalkan lagi ilmunya seperti biasa, sudah beres. Tidak ada perlu bahasa wusul ulang, ataupun tidak perlu ada bahasa pakai ilmu pelebur dosa, nggak ada gitu. Jadi cukup istighfar doang, bertobat, kita janji kepada Allah, kita menyesali perbuatan kita dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Zaidandun 1010. Kang, mohon tempat referensi. Bukan referensi, rekomendasi mungkin. Tempat rekomendasi buhur yang kompeten dan gak mahal.
Kanda Galante. Silakan cari IG Instagramnya Kanda Galante atau Shopee-nya Arif Sukma. Kenapa Riado wajib malam? Nggak ada. Kata siapa Riado wajib malam? Aidil Riyandi. Tidak ada yang mewajibkan Riado itu harus malam, enggak. Hebat yang menjamin dunia akhirat, nggak ada Riado itu wajib malam. Kalau pakem umum ya. Kalaupun ada Riado yang harus malam, biasanya ada ilmu-ilmu tertentu. Tapi untuk ilmu garis besar keseluruhan, maksudnya umumnya Riado itu nggak wajib malam, siang pun bisa. Adi Wicaksana 69. Adi Wicaksana, waalaikumsalam. Saya pernah mengamalkan ijazah sholawat dari YouTube SLS. Beberapa hari kemudian saya bermimpi bertemu seperti Gubes dan beliau seperti menyambut sesuatu dari dalam tubuh saya. Artinya apa? Artinya ada sesuatu hal yang buruk yang sedang ditarik dan dibersihkan dari diri antum. Itu bisa jadi sifat, bisa jadi penyakit hati atau apapun itu. Dan ingat, pada saat kita antum mengamalkan sholawat yang saya ijazahkan di YouTube, lalu kemudian ada sifat buruk yang hilang, ada keburukan dalam diri antum yang hilang, yang berjasa bukan saya, yang membersihkan sifat buruk antum bukan saya. Saat antum bermimpi bertemu saya sekalipun, yang berjasanya tetap bukan saya, tapi sholawatnya. Agung Afian, izin lagi Gub. Kalau sering dimimpiin Asma Batrosin yang sudah lama diistiqomahkan dalam mimpi tersebut, selalu terselamatkan dari ancaman setelah membaca lafaz asmanya dalam mimpi tersebut. Maksudnya apa? Nah, iya, pertanyaannya di mana itu maksud saya. Sapa Melia, kalau sholat fida terus sholat tobat aja lalu riadoh nasum lalu riadoh nafako bisa nggak? Bisa. Tansi Syafi'i, waalaikumsalam. Sapa Melia, karena bisa. Budi Saktiawan, apakah Asma Awan dan Batrosin bisa dipakai untuk anti sajam dan anti cukur? Semua ilmu yang memang hodamnya jin itu bisa digunakan untuk anti sajam, anti cukur, anti tembak, anti miskin sekalipun bisa, asal hodamnya ini memang benar-benar ada hodamnya. Itu loh. Dan hodamnya, kalaupun dari hodamnya bangsa jin pun itu bisa digunakan. Nah, yang jadi masalah, ente bisa nggak pakainya? Sekarang kan orang kebanyakan kalau pengen ABC selalu menuntut kepada ilmunya. Dia sendiri tidak pernah menuntut kepada dirinya untuk menjadi lebih baik. Dengan dirinya menjadi lebih baik, dia bisa melakukan hal apapun dengan ilmu tersebut. Jadi ingat, jangan fokus di ilmu, di diri kita juga harus dibenerin. Gitu loh. Jangankan ente, saya saja masih bisa jebol ngisi anti cukur. Untuk gemblengan Pancasona contohnya ya, pas gemblengan Pancasona. Itu sudah saya buka gemblengan Pancasona. Cuman pada saat saya pengetesan kepada 3 orang di sini di Mabes, semuanya jebol. Makanya gemblengan Pancasona saya batalkan. Sekelas saya saja masih bisa jebol kalau tidak bisa mengontrol pikiran dan hati. Kenapa bisa jebol? Karena pada masa itu gemblengan Pancasona itu maharnya 50 juta. Dan yang masuk 10 orang. 50 juta kali 10 orang itu 500 juta. Dan saat saya dibayang-bayangi oleh nominal uang 500 juta, di situ saya merasa, wah, dapat duit gede nih. Ada perasaan ke situ sedikit saja, batal ilmunya, hilang. Pada saat pengetesan, gagal. Makanya program keilmuannya saya tutup. Program gemblengannya saya tutup, maharnya semua saya kembalikan 500 juta itu. Ini serius loh. Edwin The Movie, akan adakah gemblengan akbar di tahun 2021? Ada. Gemblengan akbar itu setiap tahun ada. Setahun sekali. Kang, kalau kita mau mengisi media itu harus pakai pakemnya ya Kang, bukan dibaca lalu ditiup. Kalau dibaca lalu ditiup itu bisa untuk mengisi media, cuman itu hanya dalam konteks metafisik saja. Jadi yang masuk ke dalam medianya itu energi, bukan hodam yang mendampingi media. Jadi kalau kita baca tiup ini apa sih?
media gitu loh. Kalau kita baca tiup media, jatuhnya media. Jatuhnya si media ini bukan media. Aduh, apa sih? Energi metafisik media lagi. Jatuhnya yang masuk ke dalam si media ini energi metafisik. Tapi kalau kita pakai pakem khusus dalam pengisian media, tawakilnya, tawasulnya, jumlah wiridnya, metodenya kita pakai, maka yang berada di dalam media ini adalah hodam. Dan bukan berarti hodamnya masuk ke dalam media, bukan. Tapi hodamnya mendampingi media ini, sehingga pada saat si media ini dipegang oleh saya, si hodam ini mendampingi saya dan membantu hajat saya. Itu konsepnya. Hikmah warning. Jika minyak awalim ruhani yang versi awal saat penggunaan tidak dibakar hanya dioles, apakah tetap sah, Gub? Kalau untuk awalim ruhani itu wajib mengikuti pakemnya, ya, nggak bisa asal. Denis Saputra 96745. Waalaikumsalam. Apakah ketika saya riado qasam maghribi, apakah harus khususnya pakai buhur maghribi? Pakai buhur maghribi? Kalau pakai dupa yang lain mempengaruhi enggak, Kang Said? Enggak. Yang penting wewangian. Baron 2912. Qasam awalim ruhani berhodam satu atau kebanyak. Awalim ruhani itu satu hodamnya, namanya Said Kawakir. Iwa 6444. Mau nanya, Askang, Mas, sekedar saran, lain kali kalau salam itu yang sempurna, karena itu doa untuk ente sendiri, bukan untuk saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau as doang ya apa? As itu artinya pantat. Mau nanya, apakah boleh setiap mengamalkan sholawat mudrijat dengan membaca tawasul seperti penerimaan ijazah? Boleh. Toko kamu, kemana kami harus ijazahan jika Kang Gub sedang sibuk karena sesuatu hal? Banyak nih untuk toko kamu. Salah satu mujis yang saya rekomendasikan dari murid-murid saya itu adalah Wadah Tempat Sukma Satria Perkasa. Kenapa Wadah Tempat Sukma Satria Perkasa? Karena beberapa murid saya yang lain mereka masih memiliki orientasi besar terhadap uang. Sedangkan Wadah Tempat Sukma Satria Perkasa, saya tahu sendiri memang dia punya pekerjaan di salah satu instansi pemerintahan lah. Setahu saya, nggak tahu benar apa enggak gitu loh. Kemudian dia juga pegang usaha juga, penghasilannya bukan mentok dari pemaharan keilmuan. Jadi pada saat ada murid yang pengen belajar ke dia, nggak bisa seenaknya. Kalau sedikit saja agak suul adab ya nggak bakal masuk ke dia. Nuril 68, waalaikumsalam. Saya nyimak, silakan. Asma alam jin itu bisa untuk mata batin ya, aku memang itu fungsinya. Toko kamu, apa ada referensi murid gue yang amanah dan qualified? Ada ya, itu tadi. Ada si WTSSP, Wadah Tempat Sukma Satria Perkasa. Kalau enggak WTSSP itu Ajilan Jailani. Setelah itu ada Andriana Arifin, Forum Al-Hikmah. Kalau Andriana memang belum saya izinkan bikin padepokan, makanya hanya mentok di forum saja. Arul Sahrullah, ada nggak qasam atau asma yang jumlah dalam wiridnya sedikit gak nyampe ribuan? Karena saya pekerja gak bisa mengamalkannya tengah malam. Jujur Kang, saya marin Sungai Raja tapi sampai saat ini belum saya mulai. Ya mungkin ente pas ngamalinya pas kebetulan dapat Sungai Raja gitu loh. Karena kan Sungai Raja itu ilmunya wiridnya 1000 per malam ya. Di samping daripada itu ada kok, kalau di saya ada asma awan 41 kali wiridnya. Serta ada juga asma-asma yang lain yang hanya 21 kali. Ada juga yang cuma dibaca 7 kali doang, ada yang cuma dibaca 72 kali, 90 kali, yang 100 kali ada. Mahardika 6796, waalaikumsalam. Lebih bagus tasbih awalim ruhani atau tasbih khotam ula ya dari segi power? Tidak ada power-poweran sih sebenarnya, karena kalau secara gaib itu tidak ada namanya power. Kalau power itu biasanya untuk hal lain sifatnya energi, karena kan bisa ditakar powernya. Tapi kalau dalam overall antara awalim ruhani dan tasbih khotam ula, lebih saya condongkan ke khotam ula. Zainal Junot,
Izin bertanya mengenai asma malaikat Dardaroil alaihi salam yang harus dibaca 313 selama 21 hari. Apakah benar harus dibaca sebanyak 313 kali? Yang bacanya panjang itu satu kali lagi. Ini adalah korban dari orang yang sama, dari guru yang sama, dan padepokan yang sama. Yang pertama asma Dardaroil itu atau asma kilat, yang adiyahin kan kalimatnya. Itu tidak ada patokannya di dalam kitab harus dibaca berapa kali. Itu. Kemudian yang kedua, tidak ada patokan harinya harus berapa hari. Jadi asma ini bisa dibaca 41 kali, 100 kali, atau berapapun sesanggup kita, dan waktunya pun bebas. Saya sarankan 7 hari. Nah, untuk asma-asma yang memang tidak ada pakemnya di dalam kitab, itu kadang saya simpan jumlahnya 100 kali, atau kalau nggak 41 kali, dan riadonya 7 hari biasanya. Nggak sampai puluhan hari, karena saya paham betul orang-orang itu tidak sesantai saya hidupnya. Banyak orang-orang yang memiliki pekerjaan dan rutinitas lebih padat dari saya. Azabeta Indonesia, Waalaikumsalam. Adakah waktu khusus untuk japri ke Sukma? Nggak ada sih ya, nggak ada. Itu mah ya untung-untungan aja, karena pesan WhatsApp yang masuk ke saya itu sehari mungkin bisa ada 1000 kali ya, 1000 nggak di ratusan kayaknya, mungkin untuk 200-300 lah, nggak sampai 1000. Jadi setiap malam itu saya selalu menghapus gitu loh. Hari ini masuk chat siapa aja saya hapus. Kadang yang belum sempat kebaca pun keburu saya hapus gitu loh. Makanya untuk orang-orang yang suul adab ya, yang tidak paham betapa sibuknya orang, cuman ngechat assalamualaikum abis itu pas dibalas hilang, mohonlah ente jangan ngechat begitu. Kalau memang gak ada kepentingan atau niatnya penasaran, kasihan yang lain yang memang betul-betul ada kepentingan kepada saya. Ada banyak orang-orang aneh. Assalamualaikum. Nah biasanya orang-orang yang assalamualaikum begitu saya balas, dia tidak balas lagi, saya blokir langsung. Kalau mimpi sering digigit ular itu pertandanya apa, Kang? Sering ada hal buruk yang menerpa hidup kita. Hanif Darsono. Waktu itu pernah mimpi ketemu sama Gubernur Said, terus setelah itu pergi keluar angkasa alias alam yang gak pernah dijamah. Itu artinya mimpinya apa? Itu artinya isyarah bahwasanya mungkin saya bisa membawa antum ke hal-hal yang memang belum pernah dialami sebelumnya. Maksud belum pernah dialami sebelumnya ini bukan cuma soal alam gaib, bukan. Mungkin dari sebelumnya kita malas-malasan sholat, begitu mengamalkan ilmu dari saya, tiba-tiba bisa geser hujan, terjadilah peningkatan kualitas ibadah. Dan banyak lagi hal-hal yang memang belum pernah dirasakan sebelumnya, tiba-tiba dirasakan itu. Dan itu menjadi salah satu wasilah perantara ibadahnya semakin dekat, semakin kuat ibadahnya gitu loh. Bisa aja seperti itu. Maksudnya apa makna dan maksud tafsir mimpi tersebut? Mimpi yang mana nih? Lupa lagi saya mimpinya, soalnya banyak dari tadi. Jadi memang tanya sih Mas Agung, cuman lupa lagi saya pertanyaannya apa. Rizky Fajar, Waalaikumsalam. Mau tanya, setiap malam riadoh 2 ilmu tawasul yang dibaca dua-duanya apa satu aja? Satu aja, sanadnya kok sama dari saya. Kalau sanadnya sama ya, kalau ilmunya sama sumbernya dari saya. Ilmu yang sumbernya dari saya, meskipun memang tawasulnya sedikit berbeda, itu nggak apa-apa, tawasulnya sekali aja. Safa Melia, kalau gemblengan semuanya cowok, kalau cewek gabung di mana dan digembleng itu diapain ya? Hah? Enggak kok, kata siapa semuanya cowok, dan kebetulan memang mungkin yang lebih lebih niat mungkin cowok daripada cewek, makanya mayoritas peserta itu cowok daripada cewek. Digembleng itu diapain ya? Dididik lah. Apakah boleh umur 19 tahun mengamalkan kosam yang tinggi maupun yang biasa? Boleh. Asma Zabur berkoda malaikat yaki. Allahu alam. Saya tidak bisa memastikan. Hanuril, gimana cara Mas bisa mempelajari ilmu sedetail itu? Enggak kok, semua orang bisa seperti saya dengan catatan dia mau belajar. Itu aja. Enggak ada orang yang pintar itu, enggak ada. Yang ada itu orang malas dan tidak malas gitu loh. Ada
Jadi saya dengan seperti ini bukan berarti saya pintar, bukan, cuman memang saya tidak semalas orang lain gitu dalam belajar. Kalau orang lain kan mentok-mentok hanya dapat kosam 1 sudah berhenti belajarnya. Kalau saya enggak, kosam ini diulik, dipelajari yang lainnya. Kosam ini kodamnya jin ini. Nah, jin ini itu siapa? Saya pengen tahu nih jin ini itu siapa? Cari kitabnya. Dapat kitabnya, oh ternyata jin ini banyak golongan. Nah, jin ini itu siapa? Lalu gimana nih suatu jin ini bisa menjadi khodam dalam suatu ilmu itu gimana? Nah, itu memang ya itu sih belajar sih, kuncinya belajar. Jangan pernah malas untuk belajar. Sony Sandra, waalaikumsalam. Misal saya maharin di Kang Andri, nah kalau tawasulnya ditambahin nama Kang Andrinya boleh gak? Boleh. Oh, hampir 1 jam. 10 menit lagi aja ya. Gini aja deh. 5 pertanyaan lagi. Selesai ya. Apakah bersanang di SLS bisa jadi ganteng kan? Wah, toko kamu ini saya curiga ini orang. Wah, ini saya curiga Akang Arif nih. Toko kamu ini. Aidil Riandi, kosam awan apa benar 41 hari? Enggak, kalau di saya pribadi itu 7 hari. Periodonya 7 hari. Jumlah wiridnya 41 kali. Jadi itu tadi asma awan itu tidak ada patokan di dalam kitabnya. Ini kayaknya banyak banget deh bekas-bekas nacuan. Saya pusing saya menjawab pertanyaan itu aja dari kemarin. Pasti pertanyaan seputar jumlah wirid, seputar riado, apa bisa siang, apa harus malam, buhur, wajib nggak buhur, seputar itu aja gitu loh. Kang berarti Zaka 466 Kang berarti kalau pakai minyak awalin ruhani itu khodam bisa hadir dalam 1 hari ya Kang. Itu riadonya tetap dilanjut apa enggak Kang? Saran saya sih dilanjut aja, cuman memang tidak terlalu gimana ya, wajib lah. Kalau memang misalkan senggang nih lanjut riado, tapi tiba-tiba ada keperluan riadonya terputus ya itu nggak masalah. Sehari aja sudah cukup dengan kosam itu gitu. Sudah cukup dengan kosam, dengan minyak itu gitu. Riado semalam aja ilmunya sudah bisa digunakan. Kalau nggak percaya tes aja, pakai aja. Dan ingat daripada memahari minyak awalim ruhani, lebih baik perbaiki dulu diri sendiri. Karena pakai minyak awalim ruhani 1 ton sekalipun, 1000 liter sekalipun, tetap kalau dirinya kita nggak jelas, hati batin nggak tertata dengan baik, percuma, nggak bakal hadir khodamnya. Jadi saran saya sebelum memahari minyak awalim ruhani, perbaiki dulu yang dalam. Mariani 5357, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo korek deh. Berani. Amin. Mau bertanya, Kang, apa beda melihat goib dengan mata batin dan mata ketiga menurut Kang Said? Mata ketiga itu dalam metafisik ya kayaknya, mungkin sixth sense. Cakra ajna bisa disebut. Itu bedaya ya. Ini sok mau aku udah. Itu boy, bedaya ya. Sia naon tadi dia. Mata batin itu mata penglihatan batin kita. Ini batin kita gerak itu mata batin artinya. Kita feeling ini kayaknya motor ini hilang dia bentar lagi. Tiba-tiba hilang beneran. Itu mata batin. Mata ketiga adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh mata dua ini. Itu biasanya cakra ajna. Itu biasanya melihat energi, kemudian melihat orbs, bayangan-bayangan gaib. Itu mata ketiga. Lalu melihat jin secara real itu apa namanya? Itu kasyaf. Yang pertama, nah ini Anda 507 nih. Bakal ada penyeleksian ketat nanti syarat untuk jadi guru besar. Nah begini, untuk program guru besar tidak akan pernah saya keluarkan lagi. Dan sempat mau saya keluarkan, sempat saya posting dengan tujuan ini kan ada SW yang keluar nih. Maka saya pikir saya harus mendirikan satu lagi padepokan untuk menggantikan posisi SW ini. Makanya saya buka program guru besar. Program guru besar itu
itu slotnya untuk 7 orang. Tapi dari 7 orang itu di sini semuanya nginep selama 10 hari. Dan dari 7 orang itu hanya akan ada 1 yang berhasil. Jadi kalau misalkan pada saat triado yang 6 ini gagal, uangnya saya kembalikan semua, maharnya saya kembalikan semua. Dan saya akan fokus mendidik yang 1 ini. Itu. Anata 212. Waalaikumsalam. Ilmu pakam itu apa ya? Yang tadi Akang bahas tentang mengisi media. Oh ada dong, itu program. Jadi itu bukan ilmu khusus, tapi saya rangkum dari berbagai macam kitab, saya rangkum jadi 1 program. Nah di program itu adalah program untuk pembuatan media. Waalaikumsalam. Ridwan Setiaji. 5 menit lagi. Tadi berapa? 3 pertanyaan lagi berarti. Untuk keilmuan kusam awan dan asma kilat sebenarnya dibaca berapa kali dan riadonya berapa lama pakamnya? Nah ini masuk korban juga nih. Sekali lagi, untuk asma awan dan asma kilat di dalam kitabnya tidak ada patokan harus berapa harinya. Jumlahnya pun tidak ada patokan. Cuman saran saya itu harus 41 kali. Saran saya pribadi nih, kalau saya wiridnya 41 kali, waktu riadonya 7 hari. Karena kenapa saya kalau ada ilmu-ilmu yang memang di dalam kitabnya tidak ada pakem yang mengikat, saya selalu menyimpan waktu 7 hari dan dan jumlah wiridnya 41 kali. Kenapa? Karena saya paham orang-orang yang datang ke saya itu tidak semuanya memiliki waktu banyak. Yang mana? Kok nggak dibaca nih tentang SW? Oh, mana sih? Kenapa dihapus video tentang SW di YouTube? Yang pertama saya memikirkan beberapa pertimbangan. Yang berkata yang mulutnya kotor itu bugubesnya ternyata. Yang mulutnya sembarangan itu bugubesnya ternyata. Sialan banget memang. Nah, mungkin saya nggak tahu sih. Jadi ibaratnya gini lah. Ibu gubesnya ini, istrinya SW ini ngomong, saya mantan gurunya. Begitu saya cut ikatan keguruan, SW-nya ngomong ke saya, menghubungi saya lewat muridnya. Katanya yang ngomong seperti itu bukan dia, tapi istrinya. Dan dia bilang istrinya sudah dia tegur. Gitu loh. Nah, dari sini kan saya mikir, oh ini nggak pantas kalau saya harus menghancurkan SW karena ulah istrinya. Dan kalaupun memang itu murni ulah istrinya, kenapa nggak dia bantah di grupnya gitu loh? Kenapa nggak di grupnya ngomong? Jadi SW tidak membantah ucapan istrinya di grup dia. Pada saat istrinya mengucapkan saya mantan gurunya, si SW ini nggak membantah istrinya di grup dia gitu loh. Itu yang saya tahu dari orang-orang yang kirim screenshot ya. SW ini nggak membantah di grupnya, makanya saya cut. Tapi pada saat setelah saya cut ikatan keguruan, SW-nya kita menghubungi saya lewat siapa waktu itu? Lewat Aidil mungkin. Ya Aidil Ariandi menghubungi saya lewat Aidil. Dan itu katanya yang ngomong istrinya bukan dia. Nah, di sini kan saya tidak bisa egois. Yang pertama saya tidak bisa egois karena ini ulah istrinya, karena saya tahu mulut cewek itu seperti apa. Mulut cewek itu tajamnya seperti apa saya tahu, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin memang SW ada kesalahan ya. Dia nggak membantah ucapan istrinya di grup, mungkin itu kesalahan dia. Cuman kenapa kok baru membantahnya sekarang pada saat saya bikin video seperti itu gitu loh. Ya ibaratnya gak masuk logika lah. Cuman di sini saya paham kalau saya cut dia takut juga ya, makanya nggak jadi saya cut. Itu kenapa? Yang pertama, selain memikirkan itu ulah istrinya, kalau saya memikirkan kesalahan SW, mungkin memang dia salah juga. Kenapa nggak membantah istrinya di grup? Mungkin ya. Tapi kenapa baru membantah ucapan istrinya? Dia ngomong sudah menegur istrinya pada saat saya sudah memunculkan video itu. Kenapa gitu loh? Mungkin lah itu nggak masuk logika lah. Ibaratnya sudah lah, nggak saya pikirkan. Masalah SW kok baru menegur pada saat saya bikin video, nggak saya pikirkan. Nah, yang keduanya ini adalah kelakuan istrinya. Ya, yang kedua ini kelakuan istrinya. Memang istrinya yang agak sampah, mulutnya seperti sampah ini istrinya. Yang ketiga, kasihan lah, dia lagi hamil. SW ini punya istrinya lagi hamil. Ditambah memang pemasukan terbesar dia dari Padepokan, dan kalau saya cut, kasihan lah. Mungkin banget istrinya saya bisa tega kepada istrinya. Tapi kan anaknya nggak tahu apa-apa. Rasanya anaknya harus terlahir. Pas anaknya lahir tiba-tiba orang tuanya miskin, nggak punya apa-apa gitu kan. Anaknya kesusahan.
Masa iya anak yang nggak tahu apa-apa harus menanggung beban hidup karena ketololan kedua orang tuanya? Kan nggak mungkin gitu loh. Makanya ya itu saya pikir, setelah saya pikir matang-matang, yang pertama memang saya benar-benar penyelamat SW ini sebenarnya bukan saya. Saya cut masalah saya dengan SW bukan karena saya sebenarnya, tapi karena guru saya. Seandainya guru saya tidak memerintahkan saya untuk mengkat masalah ini, ini akan saya perpanjang sampai kiamat sekalipun gitu loh. Cuman memang begitu saran guru saya, maafkan, sudahi, maafkan, saya tidak bisa melawan. Saya sampai di titik ini karena guru saya. Karena guru saya sampai di titik sekarang. Perkembangan pesat dalam segi keilmuan, dalam segi batin, dalam segi duniawi, itu karena guru saya. Saya bukan apa-apa tanpa guru saya. Dan tidak mungkin saya membantah guru saya. Tidak mungkin, mustahil saya membantah guru saya dan orang tua saya. Tidak mungkin. Kalau memang mengikuti ego dan kemauan pribadi, sudah saya sikat. Tapi itu tadi, ada arahan, ada perintah dari guru untuk memaafkan, sudahi. Ya saya sudahi. Karena ya gila aja, masa saya harus melawan ke guru gitu? Emang saya SW? Masa iya saya harus ada ke guru saya yang sudah membawa saya sampai ke titik ini? Nggak mungkin. Mustahil. Ya, jadi itu. Jadi soal SW kasusnya seperti itu, makanya saya tarik lagi videonya. Atas pertimbangan banyak hal, saya tarik videonya karena saya juga kasihan. Istrinya lagi hamil segala macam, ya sudah. Ngapain kok masa iya saya harus menyiksa satu keluarga, anak, istri dan anak hanya demi untuk membalaskan dendam pribadi saya? Masa iya gitu kan? Dan disitulah pentingnya punya guru. Yaitu gitu loh. Pentingnya punya guru di situ. Kadang kita sudah mentok, guru kita punya solusi dan membawa pencerahan. Bayangkan jika orang yang memang sudah tidak punya guru. Ngeri kali serius. Ngeri. Entah kemana dia ujung hidupnya. Belajar dunia seperti ini tanpa punya guru, wah, gak tahu. Dua pertanyaan lagi. Alif susu. Oh iya, lupa nih, tabakur semenit itu belum saya upload lagi, nanti ya saya bikinkan. Oke, satu pertanyaan lagi, saya cari pertanyaan yang berbobot. Muhammad Randi Amar. Jadi sudah ngopi grup sama SW Cuan. Saya maafkan dia. Saya sudah tidak mau memperpanjang urusan dengan SW. Saya sudah maafkan dia. Saya anggap masalah ini sudah selesai, beres. Dengan catatan saya tidak mau ketemu lagi dengan dia. Gitu loh. Kenapa? Adakah faktor? Ya mungkin memang saya memaafkan dia, tapi untuk bertemu kayaknya nggak mau lagi deh saya. Nggak mau lagi ketemu. Saya maafkan, tapi saya tidak mau ketemu. Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup saya adalah pada saat Asma Nasum dihancurkan, di otak-atik seenaknya. Asma Nasum itu ilmu yang saya apik-apik sejak awal, bahkan sebelum ada nama Kusuma Said, sebelum ada nama Sukma Lanang Sajati, saya sudah punya Asma Nasum. Asma Nasum ini saya jaga betul-betul, dan saya keluarkan pun karena dia. Begitu saya keluarkan, dia mengotak-atik, kok ini kurang ajar, sakit hatinya bukan main. Lebih sakit hati dari sekedar ditinggal kawin. Serius. Lebih sakit hati dari sekedar ditinggal kawin. Makanya, oke, saya maafkan. Selesai masalah ini, saya tidak mau bahas lagi. Tapi dengan catatan, saya tidak mau ketemu lagi. Saya nggak mau ketemu lagi, sudah selesai. Saya nggak mau ketemu lagi dengan orang ini. Secara rohani mungkin dia masih murid saya, tapi secara dohiri ya saya tidak mau ketemu. Saya maafkan, tapi saya tidak mau ketemu. Udah gitu aja gitu loh. Udah nggak mau ketemu, memang susah. Gak mau ketemu gitu loh. Kecuali kalau memang guru saya memerintahkan saya untuk ketemu, saya mau ketemu.
Tapi guru saya sendiri bilang, ya sudah, katanya kalau tidak mau ketemu ya minimal memaafkan lah, apa susahnya. Ya sudah, saya maafkan, tapi tidak mau ketemu, tetap tidak mau ketemu. Dengan SW ini nggak mau ketemu karena apa? Ya itu tadi faktor sakit hati mungkin ya, sakit hati yang terlalu parah kali ya. Ilmu yang sudah saya jaga, wah itu ilmu saya carinya sampai ke Jawa Timur, saya ngumpulin ilmu itu sampai ke Jawa Timur gitu loh, menyusun ilmu itu sampai ke Jawa Timur, bukan main gitu. Saya jaga baik-baik ilmu ini, bahkan waktu itu tidak ada yang punya ilmu itu selain SW. Kenapa saya sedikit menganak emaskan dia? Kenapa? Karena dia mualaf, boy, karena dia mualaf. Saya pikir, oh apa sih ini bakal menjadi ladang amal bagi saya kalau saya mengijazahkan banyak ilmu-ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk SW ini gitu loh. Makanya saya ijazahkan Asmanasum. Padahal Panji sekalipun, Andri sekalipun tidak punya Asmanasum. Saya hanya mengijazahkan kepada dia Asmanasum ini. Tapi pada saat saya mengeluarkan ilmu ini untuk dia, karena dia yang minta, wallahi demi Allah, karena dia yang minta, kita ngobrol. Ini ilmu kita di copy terus sama orang lain nih. Banyak ilmu-ilmu palsu yang mengatasnamakan ilmu kita, gimana nih caranya? Dia bilang, udah Asmanasum aja kita keluarkan gitu loh. Di itu saya nego sudah, saya Asma ini saya keluarkan. Nanti di file keilmuannya ditulis nama panggung kamu dan nama panggung saya, biar orang-orang tahu ini ilmu kita berdua. Tapi kenyataannya yang pertama, di file keilmuan dia itu ditulis Sukma Wijaya, bukan Vincent. Tapi nama saya ditulis Sofyan Gilang Fauzi. Tapi di file keilmuan saya masih menulis nama dia sebagai Sukma Wijaya Al-Hikmah, bukan Vincentius. Curang, dari sini dia sudah curang gitu loh. Sedangkan saya mau mengeluarkan ini pun karena memang dia memberikan iming-iming seperti itu gitu loh. Dan pada saat saya memberikan hak kepada dia sebagai mujiz, dia otak-atik ilmunya seenaknya, sudah. Oh ini betul-betul sakit hati lah. Ini ilmu ini yang saya dari SMP bro, serius, ilmu ini saya kumpulin dari SMP sedikit. Serius, guru saya tahu dari SMP ilmu ini saya kumpulin dari kelas 3. Dapat satu kalimat Bismillah gitu misalnya. Bismillah ini apa? Kalimat itu saya catat apa nih? Tunggu sampai setahun, beberapa tahun sampai saya setelah mendapatkan kalimat itu ya saya ben-benan lagi gitu kan, segala macem gitu, hidup anak muda lagi, saya nggak ngilmu lagi. Pada saat saya balik lagi ke dunia keilmuan, dapat kalimat yang kedua, terus seperti itu sampai sekitar 7 tahun lah. Nggak tahu waktu akuratnya berapa tahun saya nggak tahu ya. Cuma memang itu dari SMP kelas 3 semester 2, kalimat pertama ilmu itu saya dapat, sampai dengan akhirnya ilmu itu sempurna pada saat saya lulus sekolah dan sebelum mendirikan Padepokan. Jadi saya dulu praktisi kampung gitu kan, dukun kampung lah saya dulu gitu. Nah, dukun kampung, saya buka pengobatan di Facebook. Waktu itu nama Facebook saya apa ya? Kilanang Sajati, nama Facebook saya Kilanang Sajati. Terinspirasi dari satu jin yang berasal di Sukabumi. Jin itu penunggu di suatu makam wali yang namanya Eyang Panca. Nah, Eyang Panca ini adalah salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut dan dia memiliki ilmu Pancasona. Makanya namanya Eyang Panca. Nah, di makam Eyang Panca ini ada satu jin, sosoknya macan, namanya Sukma Lanang Sajati. Nah, makanya saya pakai nama Ki Lanang Sajati, itu diambil dari nama jin harimau yang namanya Sukma Lanang Sajati. Nah, si Sukma Lanang Sajati ini wujudnya harimau. Makanya dulu Padepokan Sukma Lanang Sajati lambangnya harimau. Ada fotonya lambangnya harimau dulu itu gitu loh. Nah, setelah saya sering berjalannya waktu saya mendirikan Padepokan Sukma Lanang Sajati, nama saya Ki Lanang Sajati. Kemudian saya ditipu dua orang dukun ini, yang pertama ada nama Saidnya, yang kedua dukun yang kedua yang menipu saya itu ada nama Kusumanya. Nah, makanya nama Kusuma Said saya pakai. Kusuma Said itu asalnya dari nama dua orang dukun yang menipu saya. Makanya saya pakai nama Kusuma Said. Nah, nama saya diganti menjadi Kusuma Said, logo Padepokan saya ganti menjadi Wafak. Semenjak saya fokus belajar ilmu hikmah. Gitu. Semenjak saya fokus belajar ilmu hikmah ya. Nah, dari situ saya keluarkan Asmanasum, namun ternyata tidak ada yang memahari satupun. Di situ saya putuskan, oke, Asmanasum tidak akan saya ijazahkan kepada siapapun. Hingga akhirnya ada SW gitu kan, saya ijazahkan Saya ijazahkan Asmanasum kepada SW ini.
Dan akhirnya dia pakai ilmunya untuk garap hajat, untuk ngobatin orang, geser hujan segala macam. Dia akui ilmu ini sebagai ilmu yang tajrib, dan akhirnya memang kita keluarkan ilmu tersebut dengan beberapa kesepakatan. Namun ternyata dari beberapa kesepakatan ada yang dilanggar. Nah oke lah, yang dilanggarnya saya nggak terlalu masalah ya. Cuman pada saat kenapa kok ini harus dirubah jumlah wiridnya? Saya capek loh ngerumus ilmu ini, saya capek gitu loh. Tawasulnya kok dirubah, pakai ada 2 malaikat segala, ngapain gitu? Tujuan lu apa gitu? Jadi wah bener, udah kalap sakit hati ya sudah. Akhirnya apa? Akhirnya ilmu ini saya gratiskan. Kenapa? Kan saya tahu kalau ilmu ini saya tarik, orang-orang terlanjur punya ilmu ini, dan pasti akan banyak yang mencari ilmu ini. Dan kalau orang-orang banyak yang mencari ilmu ini tapi saya tidak mengeluarkan ilmunya yang asli, yang saya takutkan ada orang-orang yang mengeluarkan asma nasum yang palsu. Itu yang pertama. Oke, kemudian saya putuskan untuk masih mengijazahkan asma nasum ini. Saya mengijazahkan asma nasum ini. Nah, tapi saya tahu persis kalau saya mengijazahkan asma nasum ini dengan mahar, pasti dia akan menuduh saya, oh ini mau merebut pasar gue katanya. Dia menjatuhkan gue, tapi sementara dia sendiri masih memaharkan asma nasum. Saya tidak mau dituduh seperti itu, makanya asma nasum saya masih ijazahkan tapi gratis, tidak pakai mahar. Itu. Ya. Baik, ini sudah 1 jam 10 menit. Kita sambung lagi di live streaming selanjutnya. Semoga live streaming ini membawa barokah dan manfaat untuk yang menonton video ini, agar ilmu-ilmu yang saya share, yang saya bagikan di sini agar berkah dan bermanfaat. Live streaming hari ini, ikuti apa yang saya baca, cukup Al-Fatihahnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qadsatu ila ruh wa ruhil qudsi wa ruhi sultan wa ruhi ruhani wa ruhil jisman radhiyallahu ani wa fatah hijab batini wa uqdata sitri ruhi wa ja'alallahu li ahsana wa atqa fi ibadatihi wa fatah sirahu ilayya wa nahsyatuhu qala asyifa tahasadi wa kibriyati wa ta'ajrufi wa riya'i wa takaburi wa ghairihi min sifatil mazumah sayulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian live streaming kali ini. Semoga malam minggu kita menjadi lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.